Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini pertemuan kelima, kalau nggak salah saya ya. Nah, pertemuan sebelumnya kita udah membahas algoritma penjadwalan first come first serve. Siapa yang duluan masuk itu yang duluan dijalankan atau dilayani. Itu yang duluan dieksekusi. Nah, itu akan menjadi masalah ketika job yang masuk itu job yang panjang. Jadi job yang sebentar, proses yang sebentar akan menunggu proses yang panjang itu baru dia bisa jalan. Efeknya apa? Rata-rata waktu tunggunya itu jadi besar rata-rata waktu tunggunya. Beda kalau job yang lebih pendek yang masuk duluan. Rata-rata waktu tunggunya akan mengecil, akan maksimal. Nah, itu jadi ide untuk algoritma berikutnya yaitu SJF, Shortest Job First. Shortest Job First itu apa? Penjadwalan yang memiliki proses yang memiliki burst time yang paling kecil itu yang akan dijalankan. Nah, ada dua namanya. Non preemptif, dia bila CPU diberikan pada prosesnya tidak bisa ditunda. Proses itu harus menjalankan burst time-nya sampai selesai. Kemudian yang preemptif. Nah, jika proses baru datang dengan panjang CPU burst lebih pendek dari sisa waktu proses yang saat itu sedang dieksekusi. Jadi sisa ada proses masuk pada saat proses awal dieksekusi, sisa waktunya itu lebih pendek daripada sisa waktu proses yang sedang dieksekusi. Nah, proses yang sedang berjalan ditunda dan proses yang baru masuk. Nah, itu namanya SRTF, Shortest Remaining Time First, bagian dari SJF. Jadi misalnya ada proses kayak kemarin ada P, saya noted, misalnya ada P, misalnya ada P1 4 milisecond masuk di detik ke 0. P2 2 milisecond masuk di detik kedua. Nah, pada saat proses 1 dijalankan, di detik kedua, 2 milisecond, masuk kan proses, ini saya revisi lah. Nah, ini proses 2 masuklah 1 milisecond. Di detik kedua, masuknya di detik kedua milisecond. Nah, proses pertama masih jalan nih. Di detik kedua, 2 milisecond. Proses kedua masuk. Tapi burst time-nya 1. Sisa waktu proses pertama itu masih ada 2 milisecond kan? Masih ada 2 milisecond. Dia baru sampai jalan detik kedua, masuk proses kedua. Proses kedua 1 milisecond. Proses pertama masih ada sisa 2 milisecond. Yang dijalankan itu proses kedua. Karena apa? Burst time-nya itu lebih kecil dari sisa waktu proses pertama yang tersisa tadi, 2 milisecond. Nah, P2 ternyata paling kecil nih burst time-nya. Dia P2 ini yang dijalankan dulu. Nah, itu namanya shortest remaining time first. Jadi, si P2 ini dijalankan dulu, 1 milisecond di detik ketiga sampai detik ketiga berarti. 3 milisecond baru nanti tambah lagi proses pertama yang dijalankan lagi 2. Jadi selesainya di 5 milisecond. Jadi gitu. Dilihat sisa waktu proses yang sedang berjalan lebih besar atau lebih kecil dari proses baru yang masuk. Kalau proses baru yang lebih kecil waktunya daripada sisa waktu proses yang sedang berjalan, maka proses baru itu yang akan dieksekusi. Nah, ada beberapa kekurangan dari algoritma. 1, susahnya untuk memprediksi burst time proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Jadi kita nggak akan tahu memprediksi burst time-nya berapa. Itu hanya asumsi.
Asumsikan waktu running burst time sudah diketahui. Asumsinya itu ya paling gampang. Tapi kita susah memprediksi. Nah, proses yang mempunyai burst time yang besar akan memiliki waiting time yang besar pula. Karena yang dieksekusi terlebih dahulu adalah proses dengan burst time yang kecil. Nah, ini jadi problem lagi. Proses yang burst time-nya, waktu prosesnya itu besar, dia akan dijalankan terakhir. Selama masih ada proses baru yang lebih kecil daripada sisa burst time-nya, itu yang akan dijalankan. Tapi proses yang sedang menunggu itu, yang burst time-nya besar, dia menunggu terus. Nanti akan terjadi starvation, kelaparan. Dia nggak akan mendapatkan sumber daya. Nggak akan dijalankan selama masih ada yang lebih pendek, kecuali yang masuk lebih besar daripada si yang menunggu ini. Nah, kita next. Contoh non preemptif. Non preemptif itu dia harus diselesaikan dulu sampai proses itu selesai. Non preemptif itu kan dia harus diselesaikan dulu. Bila CPU diberikan pada proses, maka tidak bisa ditunda sampai selesai. Kita lihat, ada P1 masuk di detik ke 0, jalan 7 milisecond. Masuk di detik ke 0, jalan 7 milisecond. Terus ada proses kedua, masuk di detik kedua. Ini di detik kedua berarti si proses satu ini masih jalan ya. Masuk di detik kedua, harusnya dia masuk di sini. 4 milisecond. Oh, ternyata belum masih besar nih. 2 milisecond, 4 milisecond. Sisa P1 berapa? 5. Tapi dia nggak boleh diberhentikan. Karena ini non preemptif, SJF. SJF. Non preemptif FJF. SJF itu ada dua, non preemptif sama yang preemptif. Yang preemptif tadi SRTF. Nah, si P1 ini harus diselesaikan dulu. Tapi di dalam waktu 7 milisecond ini masuk P2, masuk P3, masuk P5. Oke, dia tercatat. P2, P3, P4. P2 masuk ke detik kedua, P4, P3 masuk ke detik keempat, P4 masuk ke detik kelima. Itu masing-masing punya burst time. Nah, pertanyaannya, setelah P1 selesai, siapakah yang dijalankan terlebih dahulu? Kalau kita lihat diagramnya, chartnya, Gantt chartnya itu P3. Ada yang bisa jawab, kenapa P3 dijalankan terlebih dahulu, bukan P2? Karena burst time-nya lebih kecil. Oke, betul. Jadi di antara 3 proses yang baru masuk, selama proses 1 berjalan, itu yang paling kecil P3. Nah, jadilah P3 itu yang dijalankan terlebih dahulu. Sampai 8, dari 7 sampai 8. Dilihat lagi, ada 2 nih yang sama. Ada 2 yang sama. Kenapa P2 dulu dijalankan? Dia bisa jawab. Karena dilihat dari arrival time-nya, dari proses waktunya. Jadi lebih kecil dari P2. Betul. Jadi, siapa tadi yang jawab? Asep, Pak. Asep. Tadi yang pertama si Muhammad Ramadhani ya? Iya, Pak. Oke. Jadi yang masuk duluan itu ya P2. Berlaku FCFS. Karena FCFS itu kan jadi dasar algoritma-algoritma berikutnya. Nah, yang masuk P2 duluan, yang masuk duluan itu P2. Di detik kedua ini dia masuk duluan. Baru P4. Nah, si P4 ini harus ngalah dari P2. Padahal sama-sama 4 milisecond loh. Nah, masuklah P2 dari 8 ke 12, baru P4 dari 12 ke 16. Sama, untuk menghitung waktu tunggunya, ini kita lihat. P1 dulu. TN-nya berapa? P1? 7. 7. T startnya? 0. 0. Burst time-nya?
7. 7 nol. P2 TN-nya berapa? 12. T2 12. 12. T startnya dia masuk. 8. Hah? Dia masuk? 8. 8. Ayo, 2 atau 8? 8. Dia masuknya 2. 2. Ya kan kapan dia masuk? Oh Kapan iya. dia jalankan? 2 kurang 4. 6. Kan? P3 TN-nya berapa? 8. 8. Kurang 4. Kurang 1. kurang 4. Karena dia Kurang masuk di 1. detik keempat. Terus kurang 1. Kurang 1. Sama dengan 3. P5 P4 dia 16 kurang 5. kurang 4 adalah 7. Gitu ya. Lihat arrival time-nya. Bukan kapan dia berjalan, tapi kapan dia masuk. Gitu ya. Nah, sedikit banyak mulai memahami. Oke. Gitu. Jadi dia harus selesai dulu, masuk baru dijalankan. Karena yang 3 ini masuknya di saat P1. Jadi harus menunggu P1 dulu selesai, baru dia jalan. Tapi dilihat dulu selama P1 jalan ada 3 proses masuk. Berapa masing-masing burst time-nya? Kapan waktunya masuk? Itu jadi pertimbangan untuk dijalankan. Dapatlah rata-rata 4 milisecond. Dibagi banyaknya proses ya, ada 4 proses. Nah, kita next. Sekarang yang preemptive. SJF yang preemptive namanya shortest remaining time first, SRTF. Ini agak sedikit tricky nih. Jadi kita lihat ada sama tadi ya. Sama masuknya 0, 2, 4, 5. Jadi kalau dia menggunakan SRTF, dia masuk P1 di detik ke 0. Ini harusnya ada lebih panjang nih papan tulis ini. Dia detik ke 0 masuk selama 7 milisecond. Ternyata ini jalan nih. Ternyata di detik kedua ada masuk proses lebih kecil dari saya. Di detik kedua 7 kedua ternyata masuk lebih 4. 7 kurang 2 5. Ini kan, ini harusnya kurang 2, ini sebenarnya 5. Dibandingkan di detik kedua 4. Oh, 4 lebih kecil daripada 5. P2 dulu dijalankan. 4. P2 4 milisecond. Dilihat terus ini jalankan P1. P2 ini lihat di detik keberapa dia masuk proses berikutnya. P2 jalan sampai kita stop dulu sampai detik keempat ya. Kita melihat proses yang detik keempat itu ini kan kurang, berarti dia udah jalan 2 milisecond, kurang 2. Dengan 2. Dilihat dulu, proses yang jalan di detik keempat dia lebih kecil atau lebih besar? Oh, ternyata lebih kecil. Jalan. Ini jalan sampai 1 milisecond, di detik kelima kita lihat di detik kelima. Di detik kelima proses ini habis ya. Ini 1 kurang 1 berarti dia habis. 0 habis. Di detik kelima ini ada masuk proses 4. Proses 4 nilainya 4 milisecond. Sedangkan ada yang lebih kecil 2 milisecond. Kan tadi yang P2 nih statusnya nunggu nih. P2 statusnya nunggu. Dilihat remaining time first, remaining time. Waktu yang tersisa. Ya, itu kata kuncinya. Jadi, di detik kelima ini ada proses baru masuk, proses 4, tapi 4 dia lebih besar, nggak bisa jalan dia. Harus proses 2 dulu yang dijalankan. Nah, proses 2 dijalankan karena nggak ada proses yang masuk lagi. Proses 2 harus dijalankan sampai selesai, sampai 7. Proses 2 selesai,
Nah, dilihat lagi proses mana yang paling kecil yang tersisa waktunya yang sedang nunggu. Ini P1 dan P4 ini statusnya nunggu. Ya, waktu siapa yang tersisa yang paling kecil? Oh, ternyata proses 4. Proses 4 sampai selesai di detik ke-11 habis. Kemudian ada lagi nggak proses masuk? Kalau ada lagi proses masuk, kita lihat masuknya di detik ke berapa. Tapi ini nggak ada. Nggak ada berarti P1 dijalankan 5. 11 tambah 5, 16. Selesai. Nah, seperti itu. Shortest remaining time first. Ya. Cara mencarinya P1 berapa? TN P1 berapa? Ayo. TN-nya P1. Berapa? Dia kapan berakhir P1? TN-nya. 16. Oke, 16. Kurang? Kurang Kapan dia masuk? 0. 0. Burst time-nya berapa? 7. 7. Berarti sama dengan 9. 9. Ya. Kenapa? Kita lihat, betul nggak 9 dia menunggu? Dia dari detik kedua sampai detik ke-11 itu 9 detik kan? Dia nunggu untuk dijalankan lagi. Dia stop nih di sini nih, P1. Kemudian dia jalan lagi di detik ke-11. Ya kan? 2 ke 11 berapa? 9 milisecond, berarti benar. Gitu. Oke, sekarang kita lihat yang P2. Hapus dulu. P2. P2 TN-nya berapa? 7. 7. Di startnya 2. 2 kurang 4. sama dengan 1. 1. Kita lihat P2. Kalau dari grafiknya, itu di mute dulu sebentar. Yang lain nggak dengar. Kalau P2 kita lihat dari grafiknya, dia berhenti di detik ke-4. Kemudian dia jalan lagi di detik ke-5. Ada lagi nggak? Nggak ada. Berarti ya betul 1. P2. Oke. Kita lihat P3. P3. Ganti warnanya. P3 berapa TN-nya? 5. 5. Kurang 4. 4. Kurang 1. 0. 0. Dia nggak ada nunggu, dia jalan ini selesai. Dia nggak ada nunggu. Selesai. Kita lihat lagi P4. P4 mana nih? P4 TN-nya berapa? 11. Kurang 5. 5 kurang 4. 2. 2. Kita lihat di diagram chatnya ya. P4 berapa lama dia nunggu? Dia harusnya masuk di detik ke-5. Harusnya dia masuk di sini. P4. Tapi dia baru bisa jalan di detik ke-7. Betul, 2 milisecond dia nunggu. 2 milisecond. Itu untuk menghitung rata-rata waktu tunggunya dapatlah 3 milisecond. Kalau yang tadi 4 milisecond. Sekarang dengan SRTF yang preemptif itu dapat lebih rendah, 3 milisecond. Sampai di sini kira untuk memahami yang ini nih, terutama yang bagian kapan dia masuk, sisa waktunya berapa.
Silakan ditanyakan. Jadi dilihat ketika suatu proses dijalankan, dilihat proses berikutnya kapan masuk. Oke, berhenti dulu ketika ada proses masuk. Misalnya di 0 ini masuk, kemudian di 0 ini P1 jalan ini 7, di detik kedua berhenti dulu dia ngecek proses yang masuk di detik kedua ini memiliki burst time lebih kecil atau lebih besar daripada sisa waktunya P1. Jadi kalau lebih kecil dia dijalankan, kalau dia lebih besar tetap P1 yang jalan. Gitu ya. Sama kayak tadi P4. P4 ini masuk di detik 5, ternyata burst time-nya besar. Masih ada 2 sama 5. Masih ada 2 yang lebih kecil. Berarti 2 dulu yang dijalankan. Ini karena apa? P2 ini awalnya dia udah dijalankan tapi statusnya masih menunggu. Statusnya masih menunggu. Berarti terhitung waktu sisanya, remaining time-nya. Tercatat di memori, oh sisa waktunya P2 ini 2 milisecond. P4 ini 4 milisecond, lebih besar. Nggak bisa dijalankan, P2 dulu. Nah, silakan kalau ada yang misalnya masih belum paham di SRTF ini. SJF juga. Nah ini juga, ini. Silakan. Dipahami dulu. Dicoba-coba. Nah, coba-coba. Saya ulangi sekali lagi sekilas cepat ya. P1 masuk di detik ke 0. 7 milisecond. Jalan. Dia ngecek. Ternyata di proses di detik kedua masuk. Dia jalan dulu sampai detik kedua. Dia ngecek di detik kedua. Berarti dia udah berkurang 2 detik. Sisa 5. Di detik kedua burst time-nya 4. Dia lebih kecil daripada 5. Berarti dijalankan P2. P2 jalan, di detik keempat masuk. Berarti dia di sini. Di detik keempat dia masuk. Ada proses masuk. Berarti dia udah jalan detik 2 detik kan, 2 milisecond, sisa 2. Di detik keempat masuk. Oh, burst time-nya lebih kecil. Berarti dia harus dijalankan dulu. Ini ditunda dulu nih, yang P1, P2 ini masih dalam keadaan tunda, waiting. Nah, P1 jalan di detik P3 jalan 1 milisecond. Ternyata di detik kelima ada masuk, dia udah jalan 1 detik, habis. Habis P4, P3. 5 milisecond masuk, dicek burst time-nya 4. Masih ada yang lebih kecil yang sedang menunggu, 2. P2 dulu yang harus dijalankan 2. Sampai selesai. Karena nggak ada proses yang masuk lagi ya. Kalau ada proses yang masuk lagi, kita harus lihat berapa waktunya yang masuk, berapa burst time-nya. Kalau ada proses lain yang masuk. P2 selesai. P2 selesai, masih ada yang, ini 5, 2, sama 4 ini masih menunggu. Nah, jadi masih ada yang kecil 4 ya, P4 dulu yang harus dijalankan sampai 11. Baru P1 sampai habis. Gitu. Jadi dilihat sisa waktunya. Jadi kalau ini angkanya 3, saya ganti. P1 udah berjalan 3 detik, sisa 4. Sisa 4 ya. Dilihat 4. Oh, ternyata yang masuk di detik ketiga ini 4. 4 lebih besar daripada si P1 enggak? Enggak. Berlaku apa? Siapa duluan yang masuk? P1. Harusnya P1 yang dijalankan nanti kalau kayak gitu ceritanya. Kalau sama-sama 4 sisanya, ini kan masuk di angka 3 nih, di detik 3. Nilainya 4. Ini 4 ini sama 4 ini 7 kurang 3 kan 4, sama-sama besar kan? Sama-sama 4. Yang mana dijalankan? Ya P1, karena berlaku FCFS, siapa yang duluan.
Terus jalan di detik keempat. Ini kalau saya ganti ya, misalnya ini anggaplah ini 3. Saya ganti 3. P saya gambar baru ya, grafiknya di sini. P1 jalan sampai ke 3. 0, 3. Kurang 3 sama dengan 4. 3 dengan 4, dengan bersamanya 4, ini sama besar dengan P1. Berarti P1 tetap dijalankan. Ini P1. Tetap dijalankan sampai ada proses berikutnya. Proses berikutnya masuk di 4. 4, ini P1. 4, ini belum dijalankan ya P2. P2 masih waiting, masuk di memori. Ini masuk di waiting. Ini masuk di waiting. Berarti ini P1 udah jalan sampai ke 3, kurang lagi sampai 4. 1. Sisa 3. Sisa 3, si P4 P3 masuk di detik keempat, dia 1. Oh, lebih kecil daripada P1. P1 lebih kecil daripada P1, berarti yang dijalankan P3 sampai ke 5. P3. Ya. Ini habis, kurang 1. Karena udah habis, pas pula dia habis sama dengan 0. Ada masuk P5, nilainya 4. Nah, P5 nilainya 4. Dilihat di proses yang menunggu ada 3, ada 4. Oh, ternyata ada si P1 nih masih nunggu 3. Sampai 8, P1 harus dijalankan. P1 habis. Nah, kurang 3 sama dengan 0. Di detik ke-8 dilihat dulu. 4 sama 4, P2 4. Ya P2 dulu yang dijalankan. 12. P2. Kurang 4 sama 0. Habis. Ada lagi nggak proses? Nggak ada, masih ada sisa P4. P4. P4 berarti 12 tambah 4, 16. Gitu dilihatnya. Ya. Mudah-mudahan lebih memahami. Itu kalau saya ganti tadi ininya jadi ininya jadi 3 kalau saya ganti tadi. Gitu prosesnya kalau. Oke. Next ya. Oke. Nanti rekaman silakan dilihat. Akan saya upload. Itu siapa? Ketua kelas tolong di unmute 2 orang. Nah, meskipun algoritma ini optimal, namun pada kenyataannya sulit diimplementasikan karena sulit untuk mengetahui panjang CPU burst. Tadi yang kesulitan pertama tadi. Sulit melihat CPU burst proses-proses berikutnya. Itu hanya asumsi berapa CPU burst time-nya. Nah, kita lihat. Ini tadi nih. Ini kekurangannya ya tadi. Susahnya untuk memprediksi burst time proses yang akan didiskusi. Itu tadi di awal.